Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa IHBS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali di episode kali ini, yang dimana kita telah siapkan 3 berita seperti biasa teman-teman, yaitu berita pertama ada Stadium General di unit Putri ya, SMP Putri dengan tema LGBT pemirsa, bahaya dan dampak LGBT. Dan juga berita kedua itu ada suasana pengambilan rapot di unit KBTK, Masya Allah. Dan ketiga itu suasana pengambilan rapot di unit SD pemirsa. Nah, seperti apa nih berita di episode kali ini yang akan kami tampilkan saat lagi. Namun sebelum kita beralih ke berita pertama, kami ingin menanyakan kabar teman-teman terlebih dahulu nih. Bagaimana kabar pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan semoga selalu dalam nikmat kesehatan. Amin Allahumma amin. Baik, tidak usah berlama-lama lagi ya pemirsa. Langsung saja kita beralih ke berita pertama mengenai Stadium Generale di unit SMP Putri. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV. Dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, santriwati SMP Ibnu Hajar Boarding School Putri memperoleh wawasan mendalam mengenai bahaya dan dampak dari perilaku LGBT melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan di aula sekolah. Narasumber yang hadir untuk memberikan penyuluhan adalah Ibu Dian Haryani Salamena. Para santriwati menghadiri kegiatan ini dalam rangka untuk memperluas pengetahuan mereka tentang isu yang sangat relevan dalam masyarakat. Ibu Dian Haryani Salamena sebagai narasumber memberikan pemaparan yang informatif mengenai bahaya dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perilaku LGBT. Dalam sesi sosialisasi ini, dijelaskan bahwa perilaku tersebut tidak hanya berbahaya bagi individu yang terlibat, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap orang lain di sekitarnya. Penyuluhan mencakup aspek-aspek psikologis, sosial, dan kesehatan yang terkait dengan perilaku LGBT. Ibu Dian Haryani Salamena memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran dan pemahaman para santriwati tentang dampak buruk dari perilaku tersebut. Kesempatan untuk bertanya juga diberikan, memungkinkan para santriwati untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi terkait materi yang disampaikan. Acara sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab. Para santriwati dapat berbagi pendapat, mencari pemahaman lebih lanjut, dan mendiskusikan isu-isu yang muncul selama kegiatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Haryani Salamena, SOS MKM. Saya dari Yayasan Nurani Hati Peduli, diundang oleh komite untuk memberikan materi tentang anti-LGBT di sekolah Asrama Putri Ibnu Hajar. Alhamdulillah ternyata anak-anak di sini, anak-anak soleha ini sudah mengerti tentang LGBT. Mayoritas sudah mengerti karena mereka mendapatkannya dari media sosial kemungkinan besar. Nah, setelah tadi kita ada beberapa pertanyaan tanya jawab, mereka hanya kenali saja bahwa mereka sudah mengenali LGBT tapi tidak mengenali tentang dampaknya dan bahayanya. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan kami memberikan materi tentang bahayanya LGBT, anak-anak di sini juga sudah paham mengenai dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang LGBT itu sendiri. Saya harap mungkin nanti akan ada keberlanjutannya karena anak-anaknya aktif sekali dan pintar-pintar gitu ya. Jadi dilema pinternya itu takutnya menjurus ke hal-hal yang dia cepat menyerap hal-hal yang tidak baik juga gitu. Jadi kita harus lebih banyak memberikan materi tentang pencegahan. Begitu dari saya. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif, membantu para santriwati dalam memahami isu yang kompleks ini, serta membentuk sikap yang bijaksana dan penuh empati terhadap berbagai realitas yang ada di sekitar mereka. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum.
Baik, itu dia pemirsa Yabes TV mengenai berita pertama, yaitu Stadium General yang diadakan di SMP Putri, Masya Allah. Dengan tema yaitu bahaya ataupun dampak mengenai LGBT, Masya Allah. Ini tentunya topik pembicaraan yang sangat krusial pemirsa. Karena memang di zaman sekarang seperti yang kita ketahui, apalagi di berita-berita, sudah marak sekali dengan fenomena ya, ataupun kejadian-kejadian yang naudzubillah, semoga kita terhindar dari LGBT tersebut pemirsa. Dan ini juga memberikan wawasan berlebih kepada para santriwati untuk lebih menjaga diri mereka sendiri pemirsa, agar terhindar dari LGBT itu sendiri ya pemirsa. Dan ya semoga kita semua, terutama umat muslim, dijauhkan dari namanya penyakit-penyakit ataupun sifat-sifat yang seperti itu pemirsa, yang mengarah ke LGBT tersebut. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin itu berita pertama teman-teman. Kita langsung saja beralih ke berita kedua mengenai suasana pengambilan rapot di unit KBTK. Masya Allah, kira-kira seperti apa nih? Ini pengambilan rapot KBTK tuh dilaksanakan kemarin ya pemirsa. Jadi memang kita tidak bisa menampilkan berita secara langsung, ada proses editing ya. Mungkin tidak secara live ya, tapi tidak apa, karena kita juga tetap menampilkan informasi terkait Ibnu Hajar Boarding School. Baik, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Yabes TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, hari yang penuh kebanggaan bagi KBTK Ibnu Hajar. Para wali murid berkumpul di sekolah untuk menerima buku rapot hasil pelajaran belajar sang buah hati selama 1 semester. Acara ini bukan hanya sekedar pembagian rapot saja, tetapi juga merupakan momen berharga di mana para orang tua diberikan informasi mendalam tentang perkembangan anak-anak mereka selama kurun waktu tersebut. Di samping penilaian akademis, para guru memberikan informasi rinci mengenai perkembangan individu sang anak, baik dari segi kognitif, sosial, maupun emosional. Ini menjadi waktu berharga di mana para orang tua dapat memahami progres anak mereka di sekolah, serta di luar lingkungan akademis. Tak hanya itu, momen pembagian rapot juga menjadi kesempatan bagi para guru dan orang tua untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai cara terbaik untuk mendukung perkembangan anak-anak ini ke depannya. Dalam suasana yang hangat dan penuh kerjasama, informasi yang diberikan oleh para guru menjadi landasan bagi orang tua untuk terlibat aktif dalam perjalanan pendidikan sang buah hati. Kegiatan pembagian rapot ini menjadi bentuk nyata kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Diharapkan informasi yang didapat oleh para wali murid akan menjadi pedoman yang berharga untuk membantu anak-anak menggapai potensi terbaiknya di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, yaitu pada tanggal 21 Desember 2023, waktunya pembagian rapot, yaitu di mana para asatizah kami memberikan informasi perkembangan selama 1 semester. Dan kepada anak-anakku semuanya dari siswa dan siswi KBTK Ibnu Hajar, selamat berlibur, dan kami berharap liburnya penuh dengan makna dan juga bisa untuk tetap menjalankan istiqomah apa yang sudah diajarkan di sekolah seperti sholat 5 waktu dan juga dibudayakan untuk membaca Al-Quran. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Abu dan Umu, kepada warga dari KBTK Ibnu Hajar yang sudah bekerja sama dengan sekolah untuk membimbing dan bersabar dalam mengarahkan dan mensupport kegiatan Ananda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia pemirsa Yabes TV mengenai berita kedua, yaitu pengambilan rapot di unit KBTK. Masya Allah, bisa kita lihat ya suasana pengambilan rapot yang dilaksanakan di ruangan KBTK. Para wali murid itu datang untuk mengecek nilai anak-anak mereka selama 1 semester terakhir, Masya Allah. Mungkin kalau di KBTK lebih ke perkembangan anak ya, baik dari makan, ataupun baik dari keseharian, sifat, dan lain sebagainya. Dan Masya Allah, banyak peningkatan ya kepada siswa-siswa di KBTK, baik dari
rajinnya sholat, ataupun makannya mulai ada perubahan yang mungkin awalnya hanya itu saja lauk makannya, dan karena dibiasakan di Ibnu Hajar, mungkin mereka jadi lebih banyak gitu untuk memilih makanannya, tidak hanya itu saja pemirsa, atau mungkin dari perkembangan lainnya pemirsa. Masya Allah, kita doakan selalu untuk seluruh siswa, terutama di unit KBTK. Semoga Allah mudahkan untuk terus belajar ya, semangat belajar, dan tentunya berkembang dengan lebih baik. Amin Allahumma amin. Kita langsung saja beralih ke berita ketiga pemirsa, ataupun berita terakhir di episode kali ini mengenai unit SD pemirsa. Masya Allah, pengambilan rapot di unit SD. Kira-kira seperti apa nih suasana pengambilan rapot di unit SD tersebut? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Habis TV, dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, hari yang dinanti telah tiba di SD Ibnu Hajar. Para wali murid datang ke sekolah untuk menerima buku rapot dan melihat hasil pembelajaran pendidikan anak-anak mereka selama 1 semester terakhir. Pembagian rapot ini tidak hanya sebatas pemberian buku rapot saja, tetapi juga merupakan momen di mana para wali murid dapat memperoleh informasi tentang perkembangan, pencapaian, serta kemajuan yang diraih oleh sang buah hati mereka selama proses pembelajaran di kelas. Setiap nilai pada buku rapot memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi pelajaran. Selain itu, informasi perkembangan yang diberikan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai sikap, keterampilan, dan kreativitas yang ditunjukkan oleh anak-anak selama 1 semester ini. Semoga hasil yang terdapat dalam rapot ini tidak hanya menjadi pencapaian semata, tetapi juga menjadi pijakan bagi para peserta didik. Dengan semangat dan dedikasi, diharapkan mereka dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi mereka ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa waktu pembagian rapot akhir semester ganjil semester 1 telah tiba. Artinya sebentar lagi liburan akan dimulai. Bapak ucapkan selamat kepada Ananda semuanya ya, atas pencapaian selama 1 semester ini. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bermanfaat dan ilmunya bisa diamalkan. Pesan Bapak ya, selama liburan nanti, yang pertama, tolong jaga adab-adab yang selama ini diajarkan di sekolah tetap dilaksanakan di rumah. Tolong jangan lupa buku Mutabah Yaumiyah diisi anak-anak semuanya. Di situ tertera apa saja adab-adab yang insya Allah adab-adab mulia. Sekolah bisa melihat nanti apakah Ananda semuanya ya tetap melaksanakan adab-adab yang baik tersebut atau tidak ya. Bapak berharap semuanya tetap semangat menikmati liburan, tetap menjaga kesehatannya. Kemudian jangan lupa juga untuk membantu orang tua di rumah ya, karena sebagai seorang anak salah satu kewajiban kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Membantu orang tua sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya, tidak harus bekerja ya, membantu membersihkan rumah ya, menyiram tanaman dan sebagainya. Ini insya Allah juga sebagai bentuk bakti kalian kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, ketika kalian nanti bepergian ya ke tempat wisata dan sebagainya, tolong juga diingat ya, sholatnya jangan sampai ketinggalan. Sholat untuk yang laki-laki berjamaah di masjid ya. Dan Bapak yakin, Bapak percaya kalian bisa melaksanakan ini semua dengan baik. Selamat berlibur anak-anakku semuanya, dan sampai berjumpa lagi di awal semester 2 di tahun 2024 di bulan Januari. Tetap semangat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia pemirsa Habis TV mengenai berita ketiga ataupun berita terakhir tentang suasana pengambilan rapot di unit SD. Kalau tadi unit TK, kalau sekarang di unit SD. Masya Allah.
Bisa kita lihat ya, tentunya para wali murid pun datang seperti biasa karena pengambilan rapot semester. Dan bisa kita lihat para asatidz pun juga memberikan update ya mengenai sang anak, baik dari perkembangan pembelajaran ataupun lain sebagainya. Karena memang wali murid pun ataupun orang tua siswa ingin mengetahui sejauh mana sih perkembangan sang buah hati mereka. Tentunya seluruh orang tua juga mengharapkan yang terbaik dari perkembangan si anak. Dan pastinya juga di Ibnu Hajar sangat memantau sekali ya di setiap siswanya, setiap individual. Pasti sangat diperhatikan terkait dengan perkembangan sang siswa tersebut. Baik, mungkin itu dia ya. Ketiga berita yang telah kami bawakan di episode kali ini. Dan ya itu dia. Saya Zain sebagai presenter. Pada kesempatan kali ini mohon izin pamit undur diri. Dan mohon maaf bila banyak salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan. Dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan IHBS News di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen. Mungkin ada yang ingin tanya-tanya ataupun lain sebagainya ya, bisa cek di kolom komentar pemirsa. Baik, mungkin sekian. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow di seluruh platform sosial media kita, baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun IHBS News. Saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS. Kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.